Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan bernyanyi lagu Apuse Kokondao. Silahkan anak-anak berdiri semua. Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, terima kasih. Ayo bernyanyi. Apuse kokondao. Apuse kokondao. Ya Rabbi, surindureri. Uflenso, paninema, baki pase. Apuse kokondao. Ya Rabbi, surindureri. Uflenso, paninema, baki pase. Arafabe, aswarakwa. Arafabe, aswarakwa. Baiklah anak-anak, silahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita asal mula pohon kelapa. Cerita ini merupakan cerita rakyat dari daerah Papua yang bersuku Asmat. Silahkan mendengarkan. Pohon kelapa merupakan jenis tanaman yang hampir semua bagiannya memiliki manfaat bagi manusia. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Cocos nucifera termasuk tumbuhan tropis dan bisa ditemukan di hampir semua wilayah kepulauan Nusantara. Pohon kelapa memiliki cerita tentang asal-usulnya yang merupakan ceritanya berasal dari suku Asmat, Provinsi Papua. Suku Asmat merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal dengan keahliannya yaitu membuat jenis ukiran kayu. Pada suatu waktu yang lampau, tersebutlah anak bernama Priu. Tidak seperti anak lainnya, si Priu sangat manja dengan ibunya. Anak-anak seusia Priu biasanya mulai belajar berburu ke hutan dan berbagai keahlian-keahlian lainnya. Sedangkan ayah Priu adalah pemburu handal. Setiap berburu pasti mendapatkan hasil. Malam itu ketika ayah Priu membawa ayam kasuari hasil berburu, mereka duduk bersama menikmati makan malam. Priu, sudah saatnya kamu belajar berburu dan keahlian lainnya, ucap ayahnya. Tapi si Priu masih kecil dan belum saatnya berburu, balas ibunya. Ketika seumurannya, aku bukan hanya sudah berburu, tapi sudah mahir membuat panah dan tidur di jeu, ucap ayahnya. Jeu adalah rumah khusus yang ditempati laki-laki suku Asmat yang belum menikah. Rumah jeu ini tidak boleh dimasuki oleh kaum perempuan. Sedangkan anak laki-laki yang belum mencapai 10 tahun juga tidak diperbolehkan memasuki jeu. Ucap ayahnya. Karena kau terlalu memanjakannya, ia jadi penakut. Hanya tidur di jeu saja dia tidak berani. Ayah si Priu pun akhirnya pergi ke jeu untuk berkumpul dengan para lelaki dewasa lainnya. Sedangkan si Priu ketakutan tinggal di rumah bersama dengan ibunya. Ketakutan Priu bukan hanya karena rumah jeu yang jauh, tetapi juga karena sebuah pohon ucu yang terletak antara rumahnya dan jeu. Konon, katanya seperti yang dia dengar, pohon ucu itu ditinggali oleh roh. Pohon ucu adalah sebutan untuk pohon beringin untuk suku Asmat. Di pohon ucu tersebut memang merupakan tempat tinggal roh. Tetapi orang-orang menganggapnya sebagai roh baik dan suka menolong. Meskipun demikian, si Priu yang penakut tidak berani dengan
pohon itu dan dekat dengan pohon itu, walaupun siang hari sekalipun. Mulai nanti malam, si Priu harus tidur di rumah Jiu. Sebagai ibunya, kamu jangan melarangnya, karena hal itu melanggar adat. Tentunya kamu tahu akibatnya jika melanggar adat suku kita. Aku dan si Priu bisa dihukum oleh para ketua adat. Aku tahu anak ini sangat penakut, tetapi di rumah Jiu, dia akan mendapatkan bimbingan daripada tetua adat. Aku pun sangat malu jika anak laki-lakiku penakut. Malam harinya, si Priu dan ayahnya berjalan menuju rumah Jiu, melewati pohon ucu. Ayah, aku takut sekali. Penghuni roh ucu itu roh baik, tidak usah takut. Setelah si Priu dan ayahnya melewati pohon ucu, sepasang mata melihat mereka dengan keheranan. Kenapa anak itu takut sekali? Padahal selama ini aku berbuat baik kepada orang-orang. Di dalam rumah Jiu, seperti biasanya, para tetua adat akan memberikan petuah-petuah maupun cerita mengenai perang atau dongeng-dongeng yang membesarkan semangat para pemuda. Sayangnya, si Priu yang ketakutan tidak sempat mendengarkannya. Dia segera menutupi dirinya dengan tapin. Tapin adalah sejenis tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Malam itu, si Priu berjalan sendiri dari rumahnya menuju rumah Jiu. Ayah si Priu sepertinya melatih keberanian anaknya sehingga memaksanya pergi sendiri dari rumah ke rumah Jiu. Begitu sampai di rumah Jiu, si Priu yang ketakutan pun berlari sekencang-kencangnya. Begitu sampai di rumah Jiu, si Priu segera menutupi dirinya dengan tapin. Teman-teman si Priu hanya melihatnya dengan heran. Begitulah yang terjadi setiap malam. Si pandan. Malam itu, si Priu berjalan sendiri dari rumahnya menuju rumah Jiu. Ayah si Priu sepertinya melatih keberanian anaknya sehingga memaksanya pergi sendiri dari rumah ke rumah Jiu. Priu yang ketakutan selalu berlari ketika melewati pohon ucu. Di dalam rumah Jiu, si Priu tidur lebih dahulu dan tidak sempat mendengarkan petuah para tetua adat. Setelah malam semakin larut, maka semua penghuni rumah Jiu itu pun tertidur pulas. Tidak lama kemudian, roh ucu mendatangi rumah Jiu tersebut. Anak penakut itu sungguh tidak berguna bagi suku. Akan kuambil rohnya, dan anak itu akan kujadikan sesuatu yang berguna, tidak hanya bagi sukunya, tapi juga manusia lainnya. Roh ucu itu pun masuk ke dalam rumah Jiu. Dan membawa pergi roh si Priu. Pagi harinya, apakah kamu melihat si Priu? Kenapa dia tidak terlihat? Si Priu masih tidur. Tidak biasanya dia bangun terlambat. Setiap pagi dia tidur paling cepat dan bangun paling awal. Tolong bangunkan dia. Si Priu, bangun. Hari sudah pagi. Si Priu. Meskipun sudah dibangunkan berkali-kali, si Priu tidak juga bangun. Melihat keanehan tersebut, teman si Priu segera memanggil para warga suku lainnya, termasuk ayah dan ibu si Priu. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa si Priu telah meninggal dunia. Ayah dan ibu si Priu pun dilanda kesedihan yang amat sangat. Si Priu yang ternyata sudah meninggal itu pun segera dimakamkan.
Seluruh warga suku sangat heran. Kenapa si Priu tiba-tiba saja meninggal? Tidak ada satupun warga suku yang mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat si Priu meninggal. Malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun di atas makam si Priu, tiba-tiba saja muncullah sebuah pohon yang bentuknya aneh. Semakin lama, pohon tersebut semakin besar dan berbuah lebat. Keesokan paginya, seluruh warga suku terkejut melihat pohon aneh yang tumbuh di makam si Priu. Sebuah pohon yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon yang tumbuh di makam si Priu itu kemudian disebut dengan istilah Jisin atau pohon kelapa dalam bahasa suku Asmat. Sedangkan buahnya disebut dengan istilah Akyamanmat, yang artinya buah yang berasal dari orang mati. Pohon kelapa menjadi pohon yang memiliki manfaat dari akar, batang, dahan, daun, dan buahnya. Pohon kelapa merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat sangat besar bagi manusia.